Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya kita absensi dulu. Ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya? Karena ingat satu kata motivasi yang saya kutip dari Presiden ketiga kita, B.J. Habibie. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan itu senantiasa milik orang yang selalu berusaha. Untuk memperlancar pembelajaran kita, maka butuh yang namanya tata tertib. Supaya apa? Supaya ini bisa kalian pegang ketika di dalam proses pembelajaran. Ya. Selanjutnya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga tentang pertumbuhan ekonomi. Tentunya sebelumnya kalian kan telah menerima materi tentang pendapatan nasional. Adakah yang masih ingat tentang pendapatan nasional? Ada yang masih ingat? Ya, Adrian, silakan. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Oke, baik sekali. Berikan aplaus kepada. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi, di mana akan ada kaitan atau tidak nanti akan lebih jelas di dalam materi kita. Oke, sekarang yang berikut adalah manfaat dalam mempelajari materi kita ini. Ya. Apa manfaatnya ketika kita mempelajari materi tentang pertumbuhan ekonomi? Manfaatnya adalah ketika kalian selesai mempelajari materi ini, maka kalian akan dapat memahami permasalahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana cara mengatasinya. Selain manfaat, tujuan pembelajaran kita adalah setelah peserta didik mempelajari materi ini, maka kalian akan dapat memahami, ya, menjelaskan, menghitung, menganalisis dan menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Dengan apa? Dengan rasa ingin tahu, ya, dengan penuh tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Kemudian yang berikut, langkah-langkah pembelajaran. Nanti ini adalah langkah-langkah pembelajaran ke depan. Saya minta kalian perhatikan dengan baik. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Apa itu pertumbuhan ekonomi? Jika dikaitkan dengan gambar yang ada. Sementara kalian tahu, dikatakan ekonomi selalu dikaitkan dengan apa? Apa? Uang. Oke, bagus. Uang. Apa lagi? Pendapatan. Iya. Berarti ketika terjadi pertumbuhan ekonomi atau di dalam tumbuhan terjadi pertumbuhan, maka bertambah daunnya, ya, tinggi fisiknya. Kalau dikaitkan dengan ekonomi, berarti apa yang bertambah? Pendapatan. Oke, pendapatan ekonomi. Oke, sampai di sini ada yang sudah bisa menyimpulkan pertumbuhan ekonomi? Bolivia? Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah pendapatan yang bisa digambarkan dengan uang dan ditandai dengan bertambahnya pendapatan nasional. Iya. Sekali lagi berikan aplaus kepada terus betul. Jadi saya kira kalian bisa pahami, ya. Saya sekali lagi, pertumbuhan ekonomi adalah terjadi proses perubahan keadaan ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya pendapatan nasional atau yang disebut sebagai gross domestic product. Jadi kalian nanti saya bentuk
ke dalam kelompok. Yang pertama, buat 4 kelompok. Kita yang depan ini adalah kelompok 1, dan yang berikut kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Berikut kalian identifikasi permasalahan secara berkelompok. Jadi kalian mendiskusikan permasalahan tadi secara kelompok. Kan tadi mungkin masing-masing akan menemukan permasalahan masing-masing. Nah, dengan masing-masing yang kalian temukan itu kalian diskusikan. Ya, bisa ya? Kemudian setelah kalian mendiskusikan, maka sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, kalian bisa diskusikan. Saya kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan hasil diskusi. Hasil identifikasi masalah ditayangkan lewat video tadi. Kalian harus mendiskusikan apa saja, misalkan Rizky mendengar apa, terus Olivia, Reza, itu juga umur, maka didiskusikan. Itulah yang menjadi kesimpulan kelompok. Terus kelompok 2 juga begitu. Jadi apa yang didengar oleh misalkan bisa Nabila, apa itu, kemudian Inaya, itu bisa didiskusikan sehingga menjadi satu kesimpulan daripada kelompok. Masing-masing kelompok sudah bisa menentukan siapa yang bertugas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Yang kelompok yang lain meminta Anda menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Bisa kelompok lain menyimak ya? Apa yang disampaikan? Silakan. Sebelumnya selamat siang. Siang. Saya dari kelompok 1 atas nama Suruh akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai video yang telah ditampilkan oleh Bapak Fadli di pertanyaan. Ya, masalah yang kami dapatkan yaitu konsumsi rumah tangga menurun, aktivitas berhenti, dan pendapatan tenaga kerja menurun. Ya, cara mengatasi: 1. Memberikan bantuan sosial kepada setiap warga dan memberikan lowongan pekerjaan bagi para pengangguran dengan gaji minimal 5 juta. Dan dengan cara mengatasi aktivitas berhenti, yaitu dengan melakukan segala pekerjaan dari rumah dari jalur internet dengan apa yang tersedia, misalnya gadget dan jaringan wifi yang ada. Ya, itu hasil diskusi kami. Saya boleh bisa mohon maaf jika ada teman-teman yang ingin menanggapi hasil diskusi kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami tentang permasalahan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama, apa permasalahan pertumbuhan ekonomi? Yaitu 1. Konsumsi rumah tangga yang menurun. 2. Transportasi menurun. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara penanganan COVID. Dengan adanya penanganan COVID, maka konsumsi rumah tangga yang awalnya menurun dan transportasi yang awalnya juga menurun akan meningkat. Maka dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang awalnya menurun akan menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Itu saja. Oh ya, silakan Olivia Suhu. Ya. Bagus sekali ya. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan Olivia. Berdiri. Ya, semuanya selamat siang. Ya. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil dari diskusi teman-teman dari kelompok 2. Ya, apa hubungan transportasi dengan keadaan perekonomian yang menurun? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 atas nama
Dan cara mengatasinya adalah dengan cara mengatasinya adalah dengan cara membuka usaha atau bekerja untuk mendapatkan hasil pendapatan konsumsi rumah tangga, yaitu seperti air, beras, dan konsumsi rumah tangga lainnya. Baik, itulah sebuah dari proposal kami. Jika ada salah, kami maaf. Apabila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kaku. Perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul konsumsi rumah tangga rendah. Permasalahan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara mengatasi. Dan judul konsumsi rumah tangga rendah. Cara mengatasinya contohnya adalah di dalam musim pandemi COVID-19. Dalam musim pandemi, kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Maka dari itu, bisa jadi pemerintah akan memberikan bantuan. Dengan bantuan ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, akibat perkembangan. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Sudah disampaikan berbagai macam permasalahan. Yang pertama adalah menurunnya konsumsi rumah tangga. Ini akan mengakibatkan lemahnya pertumbuhan ekonomi atau minus pertumbuhan. Kenapa? Ketika masyarakat kalau daya beli kurang membeli, pasti berdampak pada pendapatan pengusaha. Ketika pengusaha pendapatannya menurun, pasti akan berpengaruh terhadap sumber pendapatan yang ada di negara. Karena ketika pengusaha tidak pendapatan menurun, ya, pasti berpengaruh terhadap pajak yang mereka sumbangsi terhadap pemerintah. Maka bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Transportasi, apa hubungannya tadi? Transportasi pasti punya hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika kalian bayangkan kemarin terjadi ya COVID-19, ini kan akibat daripada salah satunya adalah COVID-19. Maka semua aktivitas macet, transportasi tidak bisa berjalan. Orang ya tidak bisa kemana-mana, pasti akan melumpuhkan ekonomi. Ya, suplai distribusi barang lumpuh, maka akan mengakibatkan terhadap pertumbuhan. Jadi semua permasalahan kalian sampaikan tadi itu adalah bagian faktor penting dalam mempengaruhi turunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Oke, sampai di sini ada belum dipahami tentang pertumbuhan ekonomi? Bisa ya? Bisa. Kami memahami bahwa ternyata tidak semua kegiatan ekonomi berjalan secara positif, tetapi ada negatifnya juga. Iya, berikan aplaus terhadap dari permasalahan tadi. Kira-kira apa yang kalian dapatkan di dalam materi ini? Ya, silakan. Ada? Olivia, silakan. Terjadi proses perubahan ekonomi suatu negara baik bentuk positif maupun negatif. Berikan aplaus untuk Olivia. Kesimpulan dari materinya. Yang pertama, bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah ya diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi. Sebagaimana tumbuhan tadi ya, semakin tinggi maka semakin banyak barang. Pasti semakin meningkat kapasitas produksinya. Ditandai dengan apa tadi kalian sampaikan? Kenaikan pendapatan nasional. Nah, ini untuk tindak lanjut dalam materi ini, maka ada penugasan untuk kalian ya. Jadi kalian kerjakan tugas melalui LKPD yang telah Anda terima. Nanti kemudian baca dan simak dengan baik ya. Langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya. Ini dari lembar kerja peserta didik. Terus ini tautan di bawah ini. Jadi LKPD-nya nanti akan saya kirim lewat grup WA, lewat tautan berikut ini. Jadi kalian membuka, membaca dengan baik apa yang akan nanti menjadi tugas yang dikerjakan oleh kalian. Untuk materi selanjutnya adalah tentang pembangunan
Oke, dengan berakhir kedua maka berakhir pertemuan kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.